Bagaimana prospek gencatan senjata Hamas Israel setelah perundingan sesi pertama yang menemui jalan buntu? Kita akan bahas bersama dengan pakar politik Timur Tengah. Sudah hadir di studio Mas Faisal Assegaf. Assalamualaikum Mas Faisal Assegaf. Waalaikumsalam Mbak Gita. Mas, kita sudah lihat ya, ini sudah menemui jalan buntu. Tapi apa sebenarnya yang menjadi pemicu alotnya pembahasan soal gencatan senjata antara Hamas dan juga Israel ini? Sebenarnya ada 3 substansi yang diminta oleh Hamas sejak awal untuk sebelum sampai kepada pertukaran tawanan. Karena intinya gencatan senjata ini kan yang dimau oleh pihak Israel itu kan sandera dilepas. Baik dalam keadaan hidup maupun yang sudah tewas ya. Itu yang pertama adalah Hamas minta Israel menghentikan agresi. Itu dalam draft yang tidak resmi yang beredar 4 Juli itu Israel akan menghentikan serangan udara selama 10 sampai 12 jam per hari. Terus yang kedua adalah penarikan semua pasukan Israel dari Gaza. Yang ketiga masuknya bantuan kemanusiaan tanpa batas karena kan memang ini sudah sangat darurat dan bencana kemanusiaan dan itu yang tidak pernah dimaui oleh Israel. Artinya proposal gencatan senjata yang disampaikan oleh Amerika itu adalah untuk kepentingan Israel karena sedari awal sudah ada pembebasan sandera. Itu menurut draft yang tidak resmi itu ada 28 dari 58 sandera yang datanya versi Israel. Itu 10 sandera hidup dan 18 yang sudah tewas. Itu harus dibebaskan di hari pertama, hari ke-7, hari 30, 50 dan 60. Jadi memang di awal gencatan senjata ini sebenarnya ya memang untuk kepentingan Israel karena tekanan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu adalah membebaskan sandera. Kalau kita berkaca pada pengalaman gencatan senjata pada November 2023, kemudian juga 19 Januari, itu kan dari awal sudah ada pembebasan sandera. Setelah itu Israel sudah merasa istilah sandera-sandera itu sudah dibebaskan, mereka bisa memulai lagi kembali perang. Jadi saya berharap sih sebenarnya Hamas tidak mengulangi dua kesalahan sebelumnya. Jadi sebelum 3 poin penting itu dipenuhi oleh Israel, agresi dihentikan, semua pasukan ditarik dari Gaza, kemudian bantuan kemanusiaan bisa bebas masuk ke Gaza melalui Badan PBB dan Palang Merah Palestina baru berbicara tentang gencatan senjata. Oke, salah satu tentang yang pertukaran tadi, sandera maksud saya. Salah satu yang tadi dibilang oleh Mas Faisal adalah mengenai pembebasan sandera. Ini salah satu yang kemudian difokuskan oleh Israel. Tapi bagaimana juga dengan poin Hamas yang mengatakan supaya Israel ini segera menarik seluruh pasukannya. Bagaimana Israel merespons ini karena tidak menemui jalan terang mengenai pembahasan ini? Ya sebenarnya sejak serangan 7 Oktober 2023 kemudian meletupkan perang Gaza ini membuat pandangan Hamas maupun Israel berubah. Pandangan Hamas terhadap Israel berubah, mereka melihat bahwa mitos Israel kuat secara militer dengan intelijen sudah runtuh dengan keberhasilan mereka menyerbu serangan 7 Oktober, menewaskan sekitar 1.200 dan menyandera 250-an warga Israel maupun lainnya. Kemudian juga sebaliknya Israel memandang Hamas ini ancaman yang nyata. Jadi selama masih ada Hamas di Gaza, maka saya kira Israel tidak akan menghentikan perang yang sudah berlangsung sejak awal Oktober 2023. Jadi inilah yang membuat alot bagaimana ini menghentikan perang ini. Apakah gencatan senjata bisa menghentikan perang ini? Karena kan konsep gencatan senjata ini yang harus ditekankan adalah tidak boleh menihilkan perlawanan bangsa Palestina terhadap penjajah Israel. Jadi konsep gencatan senjata harus permanen dalam 10-20 tahun atau berapa tahun itu bukan berarti bangsa Palestina nggak boleh melawan Israel. Itu kan konsep yang salah. Kalau gitu bagaimana dengan tuntutan disebutkan tuntutan Israel ya, seperti pelucutan senjata Hamas? Menurut Mas Faisal, apakah Hamas ini akan menerima soal pelucutan ini? Tidak. Memang dari awal memang itu yang diminta. Jadi para pimpinan Hamas keluar dari Gaza, mereka akan fasilitasi itu, terus Hamas dan milisi lainnya adalah menyerahkan senjata mereka. Tentu itu tidak diinginkan oleh pejuang Palestina kan. Karena mereka pejuang, ya mereka harus memiliki senjata. Saya kira itu tidak logis. Oke, sampai kapan kira-kira kita melihat artinya ini kan menemui jalan buntu. Ini masih tahap awal, tapi kita menantikan tentunya akan ada langkah selanjutnya. Tapi bagaimana Mas Faisal melihat progres ini selanjutnya? Saya kira Hamas akan tetap pada pendiriannya dan Israel juga akan tetap pada pendiriannya. Karena kita tahu elit-elit politik Israel ini satu suara. Presiden Isaac Herzog pernah juga bilang bahwa di Israel itu semua nggak ada warga sipil, di Gaza itu
semua. Terus juga anggota Knesset juga sama demikian, Panglima Angkatan Bersenjatanya juga sama. Jadi saya kira ya perang akan terus berlanjut selama mungkin sampai salah satu menyatakan menyerah. Saya kira seperti itu. Karena memang posisinya tidak memungkinkan, mau ada moderator baik dari Amerika terus juga dibantu oleh Mesir dengan Qatar, ya posisi Israel akan tetap sama, posisi Hamas juga akan tetap sama. Mengenai Yayasan Kemanusiaan Gaza yang disebutkan juga memicu pembantaian ada sebanyak ratusan warga Gaza, ini juga bagaimana Mas Faisal melihatnya? Karena ini salah satu juga tuntutan dari Hamas supaya yayasan ini dialihkan semuanya, bantuan diberikan oleh PBB. Ya, ini memang dari awal Trump juga tidak setuju dengan UNRWA. Mereka merasa UNRWA itu sangat membela, sangat pro Hamas. Makanya mereka akhirnya dengan unilateral membentuk yayasan Gaza Humanitarian Foundation. Itu sebenarnya seperti badan swasta, diisi oleh agen-agen swasta dari Amerika, dibantu oleh Israel. Dan kenyataannya itu seperti jebakan. Ketika warga Gaza datang mengantri, mereka ditembaki. Nah, memang perlu terobosan, saya kira. Nah, itu yang tidak ada. Jadi kita masih akan menyaksikan perang panjang mungkin sampai 2 tahun, Oktober tahun ini, selama tidak ada terobosan, selama tidak ada keberanian dari negara. Ini kan artinya perang Gaza ini sudah merusak tatanan representasi lembaga internasional. Pamor PBB sudah runtuh karena mereka tidak bisa apa-apa, Dewan Keamanan juga tidak bisa mengeluarkan sanksi politik, militer atau ekonomi terhadap Israel yang sudah terbukti, padahal terbuktinya juga oleh badan PBB kan. ICJ bilang Mahkamah Internasional Israel melakukan genosida di Gaza. ICC juga di bawah PBB, Mahkamah Pidana Internasional bilang Netanyahu dengan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant adalah penjahat perang di Gaza. Artinya itu sebenarnya sudah cukup untuk bagi dunia untuk bertindak bagaimana merespon itu. Tapi kenyataannya kan rata-rata ya dengan dukungan Amerika, Israel bisa melanggar semua itu. Kan hari Senin ini kemungkinan PM Israel Benjamin Netanyahu ini akan bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dan juga nanti akan membahas bagaimana peluang gencatan senjata. Mengingat Donald Trump sendiri menginginkan gencatan senjata untuk terjadi. Bagaimana peluang gencatan senjata ini setelah pertemuan nanti menurut Mas Faisal? Saya kira itu masih tipis ya. Terakhir bulan Mei Trump berjanji kepada Hamas kalau Idan Alexander, tentara tentara Israel juga berpaspor Amerika dibebaskan, maka akses bantuan kemanusiaan akan dibuka seluas-luasnya. Kenyataannya itu tidak terjadi. Saya kira Hamas akan tetap pada pendiriannya karena mereka sudah belajar dari 2 kesalahan yang mereka 3 malah dengan Mei, bahwa mereka percaya dengan proposal Amerika, mereka percaya dengan Trump atau Netanyahu. Kenyataannya kan Netanyahu hanya untuk kepentingan mereka, proposal gencatan senjata yang diajukan Amerika hanya untuk kepentingan Israel. Saya kira ini akan masih lama perang, bisa sampai 2 tahun kalau memang tidak ada salah satu pihak yang mau mengalah dalam hal ini. Karena itu tadi pandangan masing-masing pihak sudah berubah. Buat Hamas ternyata Israel tidak sekuat seperti digembar-gemborkan. Buat Israel ya Hamas adalah ancaman nyata bagi keamanan Israel maupun warganya. Oke, tapi kalau melihat kenapa hingga saat ini Israel masih terus melakukan penyerangan ke Gaza di tengah pembahasan gencatan senjata yang seharusnya berlangsung pada saat ini. Tapi serangan terus secara bertubi-tubi dilancarkan Israel. Karena tidak ada yang bisa menerapkan sanksi. Mereka dengan dukungan Amerika, baik secara politik, ekonomi maupun militer, politik di PBB, Dewan Keamanan bisa memveto. Terus juga secara ekonomi dapat bantuan. Israel itu kan tiap tahun itu sekitar 3,8 miliar bantuan. Nah perang Gaza itu terakhir sekitar 8 miliar sudah masuk. Terus juga secara tadi ekonomi, terus kemudian militer, politik di Dewan Keamanan, ya Israel bisa melakukan apa saja. Jadi surat perintah penangkapan tidak akan ada yang mau melaksanakan karena kita tahu Trump sudah memberikan sanksi terhadap ICC. Jaksanya sendiri, ketua jaksanya Karim Khan juga dikenai sanksi oleh Amerika karena mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan Gallant. Nah itulah yang membuat Israel merasa bebas melakukan apa saja ya karena tidak ada yang bisa menghukum Israel maupun para petingginya. Oke, tapi menurut Mas Faisal apakah Israel ini sebenarnya betul-betul menginginkan adanya gencatan senjata ini? Karena kalau dilihat sepertinya poin-poin ini tidak diakomodir, serangan terus-menerus dilakukan. Apakah ini hanya gimmick saja yang dilakukan oleh Israel atau betul-betul sebenarnya gencatan senjata ini juga diinginkan oleh Israel? Saya kira tidak. Mungkin bagi warga Israel yang ketakutan, bagi keluarga Sandra, mereka sangat menginginkan itu. Tapi untuk Israel sebagai sebuah negara, mereka tidak akan menginginkan itu. Kenapa?
Karena mereka ini kan sebagai penjajah pasti tidak ingin kekuasaan mereka dirongrong, kekuasaan mereka terancam. Nah, Hamas dengan serang 7 Oktober sudah mengancam mereka. Israel ini kan belajar dari kesalahan bagi elit-elit Israel, termasuk Perdana Menteri Netanyahu. Keputusan Perdana Menteri Ariel Sharon pada Agustus 2005 ketika mundur dari Gaza, semua permukiman Yahudi di Gaza dirombak, pasukan dikeluarkan dari Gaza. Ternyata itu sebuah kesalahan karena setahun kemudian Hamas menjadi kuat, menang dalam pemilihan parlemen 25 Januari 2006 dan kemudian bisa berperang sampai sekarang perang kelima dan Hamas masih kuat. Saya kira Netanyahu nggak mau mengulang kesalahan itu. Dan Netanyahu kalau mau diingat, Netanyahu adalah orang yang menentang keputusan Sharon untuk secara unilateral mundur dari Gaza. Jadi saya kira Netanyahu nggak akan mengulangi kesalahan Sharon. Oke, tapi apakah serangan ini akan terus-menerus dilakukan oleh Israel atau memang ini akan semakin mereda mengingat masih ada pembahasan gencatan senjata lebih lanjut atau justru akan semakin masif menurut Anda? Selama Trump dan Amerika memberikan dukungan politik, ekonomi, dan militer terhadap Israel, maka sepanjang itu pula Israel bebas melakukan apa saja terhadap di Gaza, termasuk melanjutkan genosidanya. Oke, tapi kan kita melihat posisi Amerika Serikat sebenarnya menginginkan supaya gencatan senjata ini terjadi. Bahkan kita lihat pernyataan dari Donald Trump sendiri menginginkan ini terjadi dalam waktu cepat. Apakah ini bisa dianggap sebagai otoritas yang cukup kuat untuk bisa menahan Israel untuk melakukan penyerangan? Ya, apa yang diinginkan Trump itu kan untuk kepentingan Israel, bagaimana membebaskan sandera. Tapi bagaimana kelanjutan nantinya setelah semua sandera bebas, ya saya kira itu akhirnya bergantung kepada Netanyahu. Apakah Netanyahu akan melanjutkan penguasaan terhadap Gaza atau dia mundur setelah semua sandera enggak? Kalau saya kira sih itu tetap akan diteruskan oleh Netanyahu karena sedari awal kan dia sudah punya 3 tujuan perang Gaza. Menghabisi Hamas dengan seluruh milisi di Gaza, kemudian membebaskan semua sandera, kemudian adalah mendemilitarisasi Gaza. Gaza bebas dari kelompok bersenjata. Bahkan kan kita tahu idenya ada pengosongan Gaza dan itu pun didukung oleh Trump. Saya kira apapun proposal gencatan senjata yang disampaikan oleh Amerika tentu untuk kepentingan Israel, bukan untuk kepentingan Palestina. Karena jangan lupa, gencatan senjata itu bukan berarti Palestina, Gaza itu bebas dari penjajahan Israel. Gaza maupun tepi barat kan tetap. Operasi keamanan di tepi barat juga berlangsung terus oleh Israel di saat mereka melakukan genosida di Gaza, tapi mereka juga melakukan operasi keamanan di tepi barat. Jadi masyarakat jangan terkecoh bahwa gencatan senjata itu adalah membuat rakyat Palestina itu seolah-olah bebas dari penderitaan. Padahal mereka tetap berada dalam kungkungan penjajahan Israel. Oke, kita akan lihat bagaimana perundingan selanjutnya. Tapi terima kasih sekali lagi Mas Faisal Assegaf, pakar politik Timur Tengah sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu.